Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maldini dengan NIM 57. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU. Dan ini merupakan tugas dari Praktikum Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan CPU. CPU itu sendiri. CPU adalah Central Processing Unit, komponen utama dalam sistem komputer yang bertindak sebagai otak dari komputer. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi. CPU sendiri memiliki 5 unit. Yang pertama ada unit kontrol, yang kedua unit logika dan aritmatika, yang ketiga ada unit memori atau penyimpanan, yang keempat unit keluar, dan yang kelima unit masuk atau output dan input. Apa saja sih komponen-komponen di dalamnya? Mari kita buka. Nah, di sini yang pertama adalah casing, tempat untuk meletakkan dan melindungi motherboard PSU. Casing itu berguna untuk meletakkan komponen-komponen di dalam CPU seperti motherboard, PSU, optical disc, HDD, SSD, dan lain-lain. Dan juga dia melindungi komponen-komponen tersebut pada saat bekerja dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada motherboard. Motherboard adalah komponen utama yang menghubungkan semua bagian komputer di sini terdapat berbagai soket dan slot untuk prosesor, memori RAM, kartu grafis, dan perangkat lain. Lalu di sini kita lihat di sini motherboard itu banyak sekali soket-soket untuk menghubungkan semua komponen-komponen di dalam CPU. Di sini ada VGA yang ini. Lalu di sini ada PCI atau slot PCI. Di sini ada kabel SATA. Di sini ada memori atau RAM. Di sini ada CPU. Di sini ada tempat mouse dan keyboard yang menggunakan penghubung yang lama. Lalu di sini ada VGA port, LAN, USB, audio. Di sini juga ada game port. Ada di sini untuk printer paralel. Lalu di sini ada power corner. Lalu di sini ada IDE. Nah, selanjutnya kita akan lanjut. Di sini ada RAM. RAM adalah tempat penyimpanan RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan data sementara yang digunakan oleh CPU saat menjalankan program. RAM itu tempat penyimpanan sementara. Jika komputer itu nyala, RAM akan terus menyimpan selama komputer itu menyala. Tapi kalau komputer itu mati, RAM akan kembali kosong. Lalu di sini ada SSD dan HDD. Di sini hard disk itu adalah perangkat penyimpanan dengan kapasitas besar yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Di sini ada piringan ya. Nah, kalau untuk penyimpanan hard disk itu memang besar, cuman kalau lebih bagus SSD karena SSD menggunakan flash memory untuk menyimpan data. Lalu dia lebih bagus lagi penyimpanannya. Dan SSD ini lebih tahan lama daripada HDD. HDD itu kalau tidak dipakai dengan dia cepat rusak. Lalu di sini ada power supply atau PSU. PSU mengubah listrik dari stop kontak menjadi arus yang bisa digunakan oleh komponen-komponen di dalam komputer. Di sini kan listrik yang selama ini kita gunakan adalah AC. AC itu dirubah ke DC yang digunakan oleh komputer oleh alat ini. Jadi alat ini menjalankan komputer
dengan mengalirkan arus listrik yang disebut arus listrik DC, karena komputer membutuhkan arus listrik DC. Lalu selanjutnya itu ada sound card. Sound card atau kartu suara mengelola output audio yang dikeluarkan melalui speaker atau handphone dan input dari mikrofon. Kartu suara bisa terintegrasi dalam motherboard atau berbentuk kartu tambahan. Nah, kalau yang ini dia bisa terintegrasi dalam motherboard ya, karena ada ininya. Lalu di sini tuh ini menyalurkan input dari mikrofon, dia bisa ke outputnya, ke speaker, atau yang ke tempat lain gitu. Lalu di sini ada sistem pendingin. Di sini ada heatsink. CPU dan GPU menghasilkan panas saat bekerja, dan heatsink serta kipas membantu membuang panas ini agar komponen tetap dalam suhu yang aman saat bekerja. Nah, ini gunanya untuk mendinginkan komputer saat komputer itu kepanasan atau dalam keadaan yang panas gitu. Dia membuang panas dari komputer itu melalui ini. Lalu ada liquid cooling atau pendingin cair. Untuk komputer yang dengan kebutuhan pendingin yang lebih tinggi, sistem pendingin cair digunakan. Cairan menyerap panas dari CPU atau GPU dan membawanya ke radiator di mana panas tersebut dibuang. Ini cairan ya, yang kayak gini tuh cairan liquid ya. Dia pakai cairan, dan sistem pendinginnya lebih cepat daripada heatsink tadi. Optical drive. Tidak semua CPU itu menggunakan optical drive ya. Di sini dia tuh gunanya ke CD, DVD atau Blu-ray. Di sini bergunanya itu. Tidak semua CPU itu menggunakan ini. Hanya CPU generasi lama mungkin masih pakai. Lalu NIC, NIC atau Network Interface Card. NIC atau Network Interface Card merupakan komponen yang menghubungkan komputer ke jaringan melalui kabel maupun nirkabel. Itu yaitu WiFi. Jadi di sini dia yang menghubungkan cara kita pakai WiFi, atau di sini ada kabel juga, jadi dia bisa pakai kabel, bisa pakai WiFi langsung. Nah, adapun beberapa komponen yang tidak ada gambarnya yaitu BIOS atau UIV, BIOS atau Basic Input atau Output System, atau UIV Unified Extreme Firmware Interface, adalah perangkat lunak dasar yang berjalan saat komputer dinyalakan. Jadi komponen ini terus berjalan ketika komputer itu digunakan selama mungkin. Jadi dia tetap berjalan walaupun komputer itu tidak digunakan, tapi dalam kondisi hidup. Port and slot ekspansi. USB port. USB adalah antarmuka universal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal. USB itu bisa buat kayak mau mindahin file dari HP ke komputer itu bisa, atau mau menghubungkan laptop dan komputer itu bisa. Untuk slot ini digunakan untuk menambahkan kartu ekspansi seperti kartu grafis tambahan, kartu suara, atau kartu jaringan memberikan komputer kemampuan tambahan. Nah, tadi kan sound card itu ada yang berbentuk kartu tambahan kan. Nah, itu dia dimasukkannya di bagian slot ekspansi, dan dia mungkin bisa menambah, dan slot ini menambah kemampuan komputer. Lalu saya akan menampilkan video pembongkaran, mungkin cuman beberapa detik di video selanjutnya. Terima kasih.